Selamat datang di Ruang Novel, kita akan membahas alur cerita Donghua berjudul Renegade Immortal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan bagikan video ini. Pada akhirnya, tidak ada dari 11 pemuda yang lulus ujian. Ada satu gadis muda yang berhasil sampai ke Wanglin. Pada hari itu, semua pemuda yang gagal ujian dikirim kembali ke dasar gunung. Para murid Hengyu Sekte membawa mereka pulang satu persatu. Orang yang datang untuk membawa Wanglin pulang adalah pemuda yang sama yang menjemputnya. Di belakangnya adalah Wang Zuo dan Wang Hao. Pemuda itu menggenggam tangannya dan berkata, "Brother Wang Zuo, selamat telah menjadi murid paman guru. Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda." Wajah Wang Zuo menunjukkan ekspresi sombong. Dia dengan bangga mengatakan, "Itu wajar. Guru berkata bahwa setelah saya selesai mengurus urusan duniawi di rumah, ia akan mengajari saya teknik kultivator setelah saya kembali." Wang Hao mengangkat kepalanya dan menambahkan di samping, "Saya selalu memandang rendah sikap sombong Anda. Jadi bagaimana jika Anda memiliki seorang master? Saya akan bisa belajar bagaimana menghasilkan pil abadi." Wang Zuo menatap Wang Hao, lalu mengalihkan pandangannya ke Wanglin yang diam-diam berdiri di sana. Dia tersenyum dan berkata, "Taiju, bagaimana? Saya katakan sebelumnya bahwa Anda tidak memiliki kemampuan, tetapi Anda dan ayah Anda tidak akan mempercayainya. Sekarang kita tahu hasilnya." Taiju mengangkat kepalanya, sedikit melirik Wang Zuo, dan berkata, "Tuan, orang tua saya menunggu saya di rumah. Tolong bawa saya kembali sesegera mungkin." Wang Zuo melihat Wanglin berani mengabaikannya dan mencibir. "Anak dusun kecil, kamu lebih baik menjadi tukang kayu di desa kecil selama sisa hidupmu, seperti ayahmu." Pemuda abadi itu tersenyum tipis ketika dia melihat ketiga pemuda di depannya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiganya saat mereka menghilang dari Gunung Hengyu Sekte. Membandingkan penerbangan ini dengan yang terakhir, suasana hati Wanglin seperti langit dan bumi. Sebelumnya, dia penuh harapan, tetapi sekarang, dia penuh dengan keputusasaan. Beberapa saat kemudian, rumah Wang Klan mulai terlihat. Wanglin membuka matanya. Dia bisa melihat dari jauh rumah klan yang menyala dalam perayaan dengan suasana yang meriah. Ada jauh lebih banyak meja perjamuan daripada saat ayahnya menyelenggarakan pesta di desa. Mereka menutupi hampir seluruh halaman. Semua anggota keluarga Wang ada di sana. Bahkan mereka yang pergi membeli kayu telah kembali. Perayaan berjalan lancar, penuh dengan minuman dan obrolan. Pemimpin jamuan itu adalah kakak laki-laki Wang Tianshui, dan saudara laki-laki ketiga Wang Tianshui. Semua kerabat mengepung mereka bertiga untuk memberi mereka ucapan selamat. Adegan itu sangat meriah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri, tetapi mulut mereka penuh dengan pujian. Terutama terhadap ayah Wanglin, yang tidak bisa tidak mengingat kesedihan dari masa lalunya. Paman ke-6 Wanglin berseru, "Kakak kedua, kali ini putra Anda akan dipilih. Setelah ini, Anda tidak harus menjadi tukang kayu lagi. Siapapun yang melihat Anda tidak akan memiliki pilihan selain memanggil Anda lebih tua." Paman kelima Wang Tianshui berkata, "Lao Er, pada hari-hari aku sudah tahu hidupmu tidak akan normal. Anda mengabdikan hidup Anda untuk Taiju. Sekarang dia akan menjadi abadi, Anda sebagai ayahnya harus luar biasa. Kakak kedua, kali ini anakmu Taiju dan putraku akan dipilih. Kami, saudara-saudara, belum pernah bertemu dalam 10 tahun terakhir. Kali ini, kita harus minum bersama, apapun yang terjadi," kata ayah Wang Hao, saat dia membawa gelas anggur. Dia juga saudara ketiga Wang Tianshui. Ayah Taiju memandangi semua kerabat yang dulu memandang rendah dirinya. Semua kesedihan dari masa lalunya tersapu. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan batu raksasa membebani hatinya. "Taiju, kamu harus dipilih.
Kakak ipar kedua, kali ini pernikahanmu dengan kakak kedua telah membawakanmu keberuntungan. Mengikat Taiju sebagai anakmu, siapa yang di daerah tetangga tidak akan mengenalmu? Kakak ipar kedua, anak Anda Taiju memiliki kemampuan lebih dari anak saya. Sejak Taiju masih kecil, dia sangat pintar. Ibu Taiju, meskipun kita dari keluarga yang sama, ada banyak kerabat yang menikah secara konseling saat ini. Putri saya belum menikah, dan kira-kira seusia dengan Taiju. Taiju tampan dan aku menyukainya. Mengapa kita tidak mengikat ikatan antara keluarga kita? Seperti ayah Taiju, ibunya dikelilingi oleh sekelompok kerabat perempuan yang antusias mengobrol di sampingnya. Ayah Wang Zhao menatap dengan acuh tak acuh sepanjang waktu. Dia diam-diam menginginkan Immortal datang dan menyampaikan berita bahwa Taiju belum dipilih, sehingga dia bisa melihat reaksi saudara laki-lakinya yang kedua. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tertawa dan bersulang kepada saudara di sebelahnya yang memuji anaknya. Adegan itu ramai dan penuh semangat. Pada saat itu, pedang cahaya muncul dan mendarat di halaman. 4 orang datang bersamanya. Daerah itu segera tenang. Tidak ada anggota keluarga Wang yang berani mengatakan sepatah kata pun. Murid Heng Yu Sekte menyapu area dan diam-diam menghela nafas. Dia ingat ketika dia terpilih sebagai murid Heng Yu Sekte. Kampung halamannya juga merayakan seperti ini. Dia tiba-tiba memberi Wang Lin ekspresi kasihan. Dia tahu bahwa hal yang akan dialami pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pemuda. Dia memiliki jalan kejam di depannya. Murid itu menggelengkan kepalanya dan pergi dengan pedang cahaya. Praktisi abadi tidak dapat memiliki keinginan duniawi, mengurus apa yang Anda butuhkan, saya akan menjemput Anda dalam 3 hari. Suaranya bergema dari kejauhan. Ketika ayah Wang Zuo melihat cuti abadi, dia segera bergegas mendekati putranya dan bertanya, apakah Immortal Hui Bing menganggapmu sebagai muridnya? Wang Zuo berkata, dengan wajah penuh kebanggaan dan kesombongan, tentu saja. Guru telah mengatakan bahwa dalam 10 tahun saya akan bisa menjadi kepala murid Heng Yu Sekte. Ayah Wang Zuo sangat gembira. Dia menepuk pundak putranya, dan tertawa. Bagus, Wang Zuo kau akan menjadi abadi di masa depan. Keluarga Wang kami akan memiliki abadi. Wajah ayah Wang Hao juga memiliki ekspresi cemas sambil menatap Wang Hao. Ketika dia hendak bertanya, Wang Hao menghela nafas dan berkata, Ayah, kamu tidak perlu bertanya. Putramu sudah menjadi murid Heng Yu Sekte. Ayah Wang Hao sangat gembira. Dia mengambil cangkirnya dan minum dengan ganas. Wang Zuo memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia berkata dengan menghina, Paman ketiga, kamu melahirkan seorang putra yang baik. Dia telah kehilangan banyak keluarga Wang. Di depan semua orang dia menyanjung yang abadi dan kemudian, hanya mengandalkan suap dia bisa menjadi penolong. Wang Hao mengangkat alisnya dan berkata, aku senang, lalu apa? Di masa depan, mari kita lihat siapa yang memiliki teknik kultivator yang lebih kuat, maka kita akan melihat siapa yang telah kehilangan wajah keluarga. Ayah Taiju melihat ekspresi tertekan yang dikenakan putranya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Taiju, bagaimana denganmu? Ibu Taiju bertanya, penuh harapan. Taiju terdiam ketika Wang Zuo, dengan nada mengejek, berkata, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa anak ini tidak memiliki bakat. Yang dia lakukan adalah pergi dan kehilangan muka untuk keluarga kami. Saya lulus pada tes pertama, jadi saya tidak melihatnya sampai nanti. Beberapa hari kemudian, saya mendengar bahwa dia gagal dalam ketiga tes. Dia mungkin juga tidak pergi. Saya akan lebih suka jika putra paman keempat pergi sebagai gantinya. Paman keempat Taiju mengerutkan kening dan berkata, Wang Zuo, bahkan jika Anda akan menjadi abadi, apa yang bisa Anda ketahui tentang apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan anak saya? Keberanian. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Zuo.
Dia diam-diam tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ayah Taiju tiba-tiba tampak seperti berusia lebih dari 10 tahun dan jatuh ke kursinya. Ibu Taiju juga terkejut, dia tidak percaya apa yang terjadi. Dia bertanya, "Taiju, apakah ini benar?" Taiju menggigit bibirnya sampai mulai berdarah. Dia jatuh ke tanah dan bersujud beberapa kali. Dia berbisik, "Bu, Ayah, Taiju tidak dipilih oleh Yang Abadi. Maaf, Aku akan membalas kalian berdua di kehidupan selanjutnya." Ibu Taiju menyadari bahwa putranya putus asa. Dia dengan cepat berlari dan membantu Taiju berdiri. Dia berbisik, "Nak, jangan khawatir. Jadi bagaimana jika Anda tidak dipilih oleh para abadi? Tahun depan ada ujian distrik. Anak, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jangan lakukan hal bodoh juga. Ayah dan ibumu masih berharap kau ada di pemakaman kami." Ayah Taiju tersentak dari linglung. Dia menyadari kondisi mental yang dialami Taiju. Jantungnya bergetar, dan ia berlari cepat ke putranya. Memegangnya, dia dengan gugup berkata, "Taiju, lebih baik kamu tidak melakukan hal bodoh. Dengarkan ayahmu. Ayo pulang dan belajar keras untuk ujian distrik tahun depan." Kerabat di sekitarnya dengan cepat pindah dari keluarga Taiju. Mereka semua berkumpul seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan, bergosip dan berbagi komentar tentang acara yang sedang berlangsung di hadapan mereka. Paman ke-6 Taiju menyindir, "Saya selalu tahu bahwa anak Taiju ini tidak memiliki bakat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Zuo?" "Benar sekali. Karena ini pasti akan terjadi, mengapa bertindak seperti dia sudah diterima? Sangat memalukan. Lao Er, kamu sudah setua ini. Bagaimana mungkin kau masih bisa melakukan hal sebodoh itu? Tidak heran ayah tidak memberi Anda bagian dari warisan saat itu," kata paman ketiga Taiju dengan sarkastis. "Jika Anda bertanya kepada saya, kisah bahwa anak ini selalu pintar sejak ia masih kecil dibuat-buat. Itu mungkin karena Lao Er tahu bahwa dia sendiri gagal. Dia mencoba meningkatkan reputasi putranya dengan berbohong, dan sekarang dia telah terbuka," kata paman kelima Taiju, yang wajahnya berubah jelek. Seorang kerabat perempuan mengejek, "Dari 3 anak yang pergi untuk ujian, hanya dia yang gagal. Taiju adalah anak terburuk di keluarga Wang kami. Kakak ipar kedua, saya sebelumnya mengatakan Anda beruntung dengan kakak kedua. Sekarang sepertinya keberuntungan Anda akan terus berkurang selama sisa hidup Anda." Bibi kelima Taiju juga mencibir, "Benar kan? Ketika saya pergi menemui Taiju beberapa hari yang lalu, saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Hao dan Wang Zuo sama sekali." Kerabat perempuan lainnya tanpa ampun berkata, "Saya sudah melihat bahwa anak itu Taiju tidak memiliki bakat. Lihat saja ibu dan ayahnya. Bagaimana mereka bisa melahirkan orang yang baik? Dalam keluarga Wang kami, hanya anak laki-laki tertua dan anak laki-laki ketiga yang baik. Taiju, hanya dengan nama itu dia terdengar seperti orang idiot. Saya benar-benar buta saat itu, akan mendorong putri saya ke dalam lubang api. Untung kami tahu sebelumnya bahwa Taiju tidak dipilih oleh Yang Abadi. Putriku akan membenciku selamanya jika aku membuatnya menikah dengannya. Ibu Taiju, mari kita lupakan semua ini. Karena Taiju Anda tidak akan menjadi abadi, siapa yang ingin putri mereka menikah dengannya? Bukankah itu seperti kodok yang menginginkan daging angsa?" Dalam beberapa saat semua kerabat berubah menjadi shock. Mereka terus melancarkan rentetan penghinaan pada keluarga Taiju. Dibandingkan dengan adegan sebelumnya, itu seperti surga dan bumi. Bahkan ada kerabat yang pergi sejauh untuk meminta hadiah yang mereka berikan kembali. Melihat wajah orang tuanya yang pucat, Taiju mengepalkan tinjunya. Mendengarkan semua hinaan membuat dia berharap dia mati. Ayah Wang Zuo tertawa dalam hati, dan mencibir, "Lao Er, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa untuk menjadi murid abadi,
kamu perlu takdir di pihakmu. Bagaimana mungkin ada peluang kecuali Anda memiliki bakat seperti anak saya? Namun Anda serius percaya itu akan mungkin. Sekarang Anda membuat putra Anda berharap dia sudah mati. Apakah ada kebutuhan untuk ini? Ayah Taiju tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia berteriak, Wang Tianshan, tutup mulut. Kembali pada hari itu, ayah diranjang kematiannya meninggalkan saya bagian dari warisan. Anda bekerja dengan kerabat lain untuk mencurinya dari saya, dan sekarang Anda di sini menghina saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya, Wang Tianshui, diam-diam akan menanggung ini? Dan kalian semua juga. Sebelumnya Anda dengan senang hati memberi selamat kepada saya, dan sekarang Anda di sini menghina kami. Putra kami sudah dalam kondisi ini, namun Anda menambahkan penghinaan untuk cedera. Apakah Anda semua masih manusia? Wang Tianshan terdiam sesaat dan berkata, mengapa membuka masa lalu? Saya memperingatkan Anda dengan niat baik bahwa putra Anda tidak memiliki bakat, tetapi di sini Anda marah kepada saya. HMPH, dengan ayah seperti kamu, putranya tidak akan jauh lebih baik. Semua penghinaan yang dilemparkan ke Wang Lin yang hancur itu seperti duri yang menusuk hatinya. Dia dengan dingin menatap semua orang dan mengukir wajah mereka ke dalam hatinya. Aku akan bertarung sampai mati. Ayah Taiju tidak bisa menahan amarahnya lagi dan mengambil kursi. Paman keempat Taiju bergegas dan menghentikannya, berbisik, saudaraku, jangan impulsif. Kakak laki-laki memiliki banyak pelayan. Dengarkan aku, jangan repot-repot dengan dia. Paman keempat Taiju melotot ke Wang Tianshan dan berkata, kakak sulung, apakah ada cara untuk berbicara? Saya tidak akan mendengarkan ini lagi. Jika Anda berani terus menghina kakak kedua saya, jangan salahkan saya karena tidak peduli dengan ikatan keluarga. Sementara keluarga Wang besar, saya sudah punya banyak teman selama perjalanan. Jangan desak aku untuk membakar semuanya. Wang Tianshan menggumamkan beberapa kata. Dia masih takut gangguan keempat terhubung dengan baik. Lao Si, apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Kami tidak salah dalam menunjukkan bahwa putra Lao Er tidak memiliki bakat. Apa yang salah dengan kita, generasi yang lebih tua, memarahi yang lebih muda? Apa yang Anda katakan terlalu tidak masuk akal. Kata paman tertua ketiga keluarga dengan ketidakpuasan. Betul. Kakak keempat, kami berbicara untuk Anda karena Anda memberikan tempat Anda ke gangguan kedua. Apa yang dikatakan Wang Zuo benar, putramu lebih kuat dari Taiju. Dia mungkin benar-benar dipilih oleh makhluk abadi. Saudara laki-laki kelima Taiju menambahkan di samping. Wang Zuo, dengan senyum bangga, dengan sombong, keluarga mereka membawa semua ini pada diri mereka sendiri. Ayah saya dan saya sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Keluarga tidak berguna ini sama keras kepala seperti keledai. Sekarang mereka menabrak dinding. Wang Hao, dengan wajah pucat berkata, Taiju, hi. Sebelum dia bisa selesai, ayah Wang Hao menatapnya dengan tajam. Dia kehilangan kepercayaan diri dan diam setelah itu. Paman keempat Taiju menghela napas dalam-dalam dan berkata, siapapun yang membicarakan ini berarti dia memiliki sesuatu terhadapku, biarkan ini dilakukan. Taiju tidak terpilih hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak cukup beruntung dan tidak ada yang lain. Taiju tidak mengingatnya, Anda dapat datang ke paman keempat Anda untuk apapun. Saya tidak punya suara dalam sekte abadi, tetapi ketika datang ke sekte normal, paman Anda masih memiliki beberapa kemampuan untuk masuk ke dalam Anda. Anda bisa pergi dengan anak saya, Huzi. Saya selalu berencana mengirimnya ke sekte untuk berlatih. Wang Zuo tertawa kecil ketika mendengar itu. Dia dengan sinis berkata, Ikat Ju, saya katakan pergi dengan paman keempat. Ketika Anda sampai di sana, Anda dapat memberitahu mereka bahwa Anda adalah sampah yang ditolak oleh makhluk abadi. Mereka mungkin benar-benar membawa Anda. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya.
Dia melihat sekeliling, memelototi semua kerabat di sekitarnya. Ketika matanya akhirnya tertuju pada Wang Zuo, dia berkata, "Wang Zuo, tandai kata-kataku. Aku, Wang Lin, pasti akan memasuki sekolah abadi. Saya juga tidak akan pernah lupa bagaimana Anda dan ayah Anda menghina keluarga saya." Wang Zuo tertawa ketika mendengar kata-kata Taiju, tetapi sebelum dia bisa mengatakan hal lain, paman keempat berteriak pada Wang Zuo, "Dasar bocah nakal. Aku akan menyia-nyiakanmu sekarang. Mari kita lihat apakah para abadi masih menginginkanmu." Ayah Wang Zuo tiba-tiba tampak pucat. Dia buru-buru melangkah di depan Wang Zuo. "Kakak keempat, kamu tidak akan berani." Kerabat di sekitarnya semua tersenyum dingin di wajah mereka ketika mereka menyaksikan peristiwa yang terjadi di depan mereka. Paman keempat Taiju tertawa. Dia memiliki tatapan baja di matanya. Dengan suara rendah dan dalam, dia berkata, "Benarkah saudara? Saya tidak akan berani?" Ayah Taiju dengan cepat melangkah maju untuk menarik saudara lelakinya yang keempat kembali. "Kakak keempat, dengarkan kakakmu yang kedua. Anda punya istri dan anak-anak di rumah, bertingkah seperti ini tidak layak untuk Anda. Saya akan selamanya ingat apa yang telah Anda lakukan untuk saya, bawa saja keluarga saya pulang." Paman keempat memelototi ayah Wang Zuo. Dia kemudian mengangguk pada saudara laki-lakinya yang kedua, dan melanjutkan meninggalkan rumah bersama Taiju dan keluarganya. Bahkan dari jauh, Wang Lin bisa mendengar kerabat di halaman mengejeknya dan keluarganya. Keluarga itu duduk di gerbong paman keempat saat dia memberi mereka tumpangan pulang. Keheningan menyelimuti bagian dalam kereta. Ayah Taiju diam-diam menghela nafas. Adalah keliru untuk mengatakan bahwa dia tidak kecewa, tetapi Taiju masih putranya. Dia akhirnya memecah kesunyian. "Taiju, ini bukan apa-apa, oke? Ketika saya dipaksa keluar dari rumah sebelumnya, saya jauh lebih sedih daripada Anda, namun saya masih bertahan. Dengarkan ayahmu. Pulang dan belajarlah. Berusaha keras untuk hasil yang bagus dalam ujian distrik tahun depan. Jika Anda tidak ingin membaca, santai saja dengan paman keempat Anda." Ibu Taiju menatap putranya dengan penuh kasih dan menghiburnya. "Taiju, jangan lakukan hal bodoh. Kamu anakku satu-satunya. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya tidak ingin hidup lagi. Kamu harus kuat." Saat dia berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Wang Lin menatap orang tuanya. Dia mengangguk dan berkata, "Ayah, Ibu, yakinlah. Saya tidak akan melakukan hal konyol. Jangan khawatir, saya punya rencana." Ibu Taiju memeluknya. Sambil memegangnya, dia berkata, "Taiju, ini sudah berakhir. Kami akan melupakan masalah ini." Dalam pelukan hangat ibunya, hati Taiju yang terluka perlahan-lahan mulai pulih. Dia merasa lelah setelah kejadian beberapa hari terakhir. Saat kereta melambung ke atas dan ke bawah, Taiju perlahan-lahan tertidur. Dia melihat mimpi. Dia bermimpi bahwa dia adalah seorang abadi, terbang di langit bersama orang tuanya. Ketika Taiju bangun, sudah larut malam. Dia menghela nafas ringan saat dia melihat sekeliling ke ruang yang dikenalnya. Hatinya teguh. Sebelum meninggalkan rumah, dia memandang orang tuanya yang tidur dalam waktu lama. Dia mengambil pena dan kertas, dan menulis surat. Setelah mengambil cukup makanan kering, dia dalam perjalanan. "Aku tidak akan menyerah pada jalan untuk menjadi abadi. Saya harus mencoba bergabung dengan Heng Yu Sek sekali lagi. Jika mereka masih tidak mau menerima saya setidaknya harus menemukan lokasi sekte abadi lainnya." Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad saat dia meninggalkan desa pegunungan, hanya membawa tas. Dengan cahaya bulan yang membuka jalan dan bintang-bintang menandai arahnya, Wang Lin melangkah maju, hanya bayangan panjangnya untuk ditemani. 3 hari telah berlalu. Wang Lin sedang berjalan di jalan gunung yang terpencil. Dia telah membuka matanya kembali ketika pemuda abadi itu menggendongnya.
Dia masih bisa mengingat arah umum. Menuju ke timur, Wang Lin mengabaikan gulma yang memotong kedua kakinya. Dia terus bergerak maju. Setelah seminggu, dia sudah memasuki bagian dalam pegunungan. Untungnya, tidak ada binatang pemakan manusia di sini. Wang Lin menempuh jalannya dengan hati-hati. Hari ini, ketika dia mendongak, dia akhirnya bisa melihat puncak berkabut yang dikenalnya di puncak bukit yang terisolasi. Taiju benar-benar kelelahan pada saat ini. Dia mengambil beberapa makanan kering dan mengambil beberapa gigitan sambil menatap pintu masuk sekte Hengyu. Bulu-bulu di bagian belakang leher Wang Lin berdiri ketika dia mendengar seekor binatang liar bernapas di belakangnya. Dia melihat ke belakang dan semua warna langsung mengering dari wajahnya. Harimau putih besar dengan mata merah darah membuat udara terasa padat. Tetesan air liur menetes keluar dari sudut mulutnya, menghasilkan suara menetes saat menyentuh tanah. Harimau putih itu meraung ketika menerkam. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit, dan tanpa ragu melompat dari sisi tebing. Dia merasakan angin di wajahnya saat dia jatuh. Dia tidak bisa tidak mengingat tatapan di mata orang tuanya, serta semua kerabat yang mengejeknya. Ayah, ibu, putra Anda tidak mendengarkan Anda. Ini selamat tinggal. Dinding tebing ditutupi segudang cabang. Tubuh Taiju semakin terpotong oleh cabang-cabang saat ia jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, di tengah drop, Taiju merasakan kekuatan besar menariknya. Wang Lin tidak memiliki kendali atas tubuhnya ketika kekuatan menariknya. Sebelum dia menyadarinya, dia berada di dalam sebuah gua yang telah diukir di dinding tebing. Dia merasakan kekuatan besar terus-menerus menarik tubuhnya ke dinding. Setelah sekian lama kekuatan akhirnya menghilang dan dia jatuh dari dinding. Butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Ketika Taiju berjuang untuk bangkit kembali, dia melihat bajunya robek dan tubuhnya telah dikerok oleh cabang-cabang. Rasa sakit mengalir dari lengan kanannya yang bengkak. Tetesan besar keringat mengalir, menempel ke setiap bagian tubuhnya. Wang Lin menyentuh lengannya, tetapi dia tidak tahu apakah tulangnya patah. Cedera ini pasti berkelanjutan saat dia menabrak dinding.